Pemirsa, proses ekshumasi dan otopsi jasad Afif Maulana akan digelar pada besok pagi. Dan untuk membahas lebih dalam sudah bergabung bersama kami anggota Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ada Andri Yunus. Selamat sore, Mas Andri. Selamat sore, Mas. Baik, Mas Andri, besok jam berapa dari Kontras akan melakukan proses ekshumasi ini atau mendampingi? Ya, baik. Sebelumnya perlu diluruskan bahwa memang keluarga dan tim advokat mengajukan permohonan ekshumasi dan otopsi ini akan dilakukan oleh tim independen ya begitu. Dan pada 5 Agustus lalu melalui forum rapat dengar pendapat umum, Polresta Padang memberikan sebuah surat gitu yang ditujukan kepada Persatuan Dokter Forensik dan Medokologi Indonesia gitu atau PDFMI gitu, yang mana sejauh ini memang itu salah satu harapan kami ya dilakukan oleh tim independen. Berdasarkan informasi yang kami terima per sore ini, jenazah Afif Maulana akan dilakukan ekshumasi atau penggalian makam begitu akan dilakukan mulai pukul 8 sampai dengan 9 pagi. Begitu. Oke, selain Kontras mungkin Mas Andri kira-kira pihak-pihak siapa saja yang akan dilibatkan untuk mengawal dari proses ini? Ya, sesuai dengan tuntutan kami pada sehari sebelumnya begitu, kami meminta kepada pihak kepolisian maupun tim dokter independen untuk melibatkan tidak hanya keluarga, tidak hanya pendamping, namun juga diawasi oleh lembaga negara seperti Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian Komisi Perlindungan Anak, hingga Kementerian Perempuan dan Anak gitu untuk turut sama-sama mengawasi proses jalannya ekshumasi dan juga otopsi ulang. Oke. Mas Andri, kira-kira catatan apa yang kiranya harus diperhatikan atau mungkin dipedomani begitu ya untuk proses besok pagi agar memang berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dari pihak keluarga? Ya, tentu dalam proses ekshumasi dan otopsi ini perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dan tentu bebas dari intervensi pihak manapun. Biarkan tim independen yang melakukan ekshumasi dan termasuk juga otopsi ulang begitu ya, ini dilakukan bebas dari intervensi begitu, karena melalui ekshumasi kami berharap besar dapat mengungkap penyebab kematian dari Afif Maulana. Selain itu juga kami berharap adanya pelibatan ya, termasuk juga memberikan akses kepada keluarga maupun pendamping, termasuk tim dokter independen yang kita siapkan untuk turut mengobservasi dan melakukan pengawasan dari proses awal sampai dengan nanti berakhir proses otopsinya. Begitu. Oke, Mas Afif, sampai dengan saat ini pihak keluarga masih tetap dengan merasa tidak yakin begitu ya Mas dengan hasil dari awal rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian bahwa Afif ini melompat dari jembatan tersebut atau seperti apa Mas sampai saat ini? Iya, kenapa kemudian kita mengajukan ekshumasi dan otopsi ulang? Karena proses otopsi beserta hasil yang kemudian telah dilakukan pertama kali terhadap jenazah Afif pada 10 Juni, itu sama sekali tidak diberikan salinan resminya kepada kami maupun keluarga begitu, sehingga ini yang kemudian mendorong dan harapannya dapat membuka tabir penyebab kematian Afif Maulana. Sampai dengan saat ini apakah ada tanggapan Mas dari pihak kepolisian terkait dengan ada rencana untuk melakukan ekshumasi pada besok pagi ini? Ya, informasi pada sore hari ini pihak kepolisian akan mempersiapkan timnya sejak besok pukul 7 pagi begitu. Lalu memulai tahapan-tahapan ekshumasi termasuk juga proses otopsi begitu yang rencananya akan dilakukan di RSUP M Jamil Kota Padang begitu. Nah, sejauh ini itu Mas yang kami pihak kepolisian. Baik, tentu kita juga masih akan terus menunggu Mas Andri terkait dengan proses ekshumasi besok pagi. Tapi kira-kira apa yang ingin dilakukan setelah melakukan hasil ekshumasi besok dan
hasil otopsi yang didapatkan nanti? Apa langkah selanjutnya kira-kira yang dilakukan dari pihak keluarga dan juga mungkin perwakilan dari Kontras ini, Mas? Ya, nanti ketika kemudian hasilnya telah dikeluarkan oleh tim dokter forensik independen yang memeriksa, besar harapan kami dokumen dan salinannya dapat diberikan ya secara terbuka dan akuntabel kepada keluarga maupun tim pendamping. Selain itu dokumen yang kemudian nanti hasil pemeriksaan tersebut itu dijadikan alat bukti pro justisia untuk melakukan penyelidikan dan meningkatkan statusnya menjadi penyidikan gitu dalam proses hukum yang tengah berjalan pada hari ini di Polresta Padang. Baik, sampai dengan saat ini komunikasi dengan pihak keluarga almarhum Afif seperti apa dari Kontras? Ya, pihak keluarga dengan bersama-sama dengan tim advokat termasuk juga LBH Padang, ya LBHI ya dan PBHI menerima informasi dan berkomunikasi dengan keluarga dan menyatakan bahwa keluarga sudah sangat siap dengan proses ekshumasi dan juga otopsi ulang. Jadi memang ini juga permintaan keluarga, jadi keluarga ketika mengetahui jadwal kapan dilakukan ekshumasi dan otopsi itu akan menyambut baik begitu Mas. Dan tentu akan melakukan pengawasan. Oke, apakah Mas Andri ini punya keyakinan? Tentu kita berharap yang terbaik tentunya dari proses ekshumasi pada besok hari. Apakah kalau dari analisa dari Mas Andri mungkin mewakili dari Kontras, apakah memang ini ada indikasi masuk dalam pembunuhan terhadap dari pihak kepolisian atau penyiksaan? Atau memang Afif ini sesuai dengan apa yang disampaikan pihak kepolisian bahwa melompat dari jembatan di sana, Mas? Ya, sampai dengan hari ini kami meyakini bahwa Afif meninggal bukan karena meloncat atau terpeleset dan jatuh ke jembatan. Tapi ada dugaan kuat kekerasan yang terjadi pada Afif hingga dia menyebabkan meninggal dunia begitu. Kami masih berkeyakinan terhadap hal itu, Mas. Oke, berarti memang masih mengharapkan yang terbaik tentunya, bukan sesuai dengan apa yang disampaikan pihak kepolisian. Namun kita perlu kawal bersama-sama Mas Andri supaya besok proses ekshumasi dapat berjalan dengan baik dan pihak keluarga juga dapat diberikan kesehatan tentunya untuk bisa menyaksikan proses ekshumasi tersebut. Terima kasih Mas Andri Yunus selaku Kadif Hukum dari Kontras telah bergabung bersama kami di sini sore. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Sehat selalu, Mas. Terima kasih.